Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tanah dan proses pembentukan tanah. Pertama-tama, pengertian tanah. Tanah atau disebut pedosfer adalah lapisan paling atas litosfer yang berbentuk dari campuran pelapukan bahan organik seperti air dan udara. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman yang untuk menyuplai kebutuhan air dan udara. Kemudian, faktor pembentukan tanah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah dan perkembangan tanah. Faktor-faktor pembentuk tanah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang A adalah iklim. Faktor iklim yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah curah hujan dan suhu udara. Kemudian yang B, organisme. Organisme atau jasad hidup yang berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah adalah tumbuhan. Kemudian yang C, bahan induk. Bahan induk tanah adalah bahan pemula tanah yang tersusun dari bahan-bahan organik. Kemudian adalah D, topografi. Topografi yang berkaitan dengan faktor pembentukan tanah adalah tinggi rendahnya lereng yang berpengaruh pada aliran muka. Kemudian yang E, waktu. Semakin lama waktu pembentukan tanah, maka akan semakin tebal pula tanah yang terbentuk. Waktu pembentukan tanah berbeda-beda tergantung pada bahan induknya. Sifat-sifat tanah. Di permukaan bumi ini terdapat berbagai jenis tanah. Masing-masing tanah terletak di tempat-tempat yang berbeda, serta memiliki sifat yang berbeda satu dan lainnya dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. A. Sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah merupakan sifat tanah yang dapat dilihat langsung oleh mata dan dirasakan dengan sentuhan. Sifat fisik meliputi warna tanah, tekstur tanah, struktur tanah, konsistensi tanah, bobot isi, bobot jenis, kedalaman efektif, dryness, permeabilitas tanah, kembang kerut tanah, dan porositas tanah. B. Sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah merupakan sifat tanah yang baru diketahui setelah dilakukan pengujian. Sifat kimia tanah meliputi kandungan bahan organik, C organik, unsur hara tanah, entotal, keasaman tanah, pH, serta unsur kimia tanah lain, fosfor, kalium, natrium, kalsium, dan magnesium. C. Sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah adalah partikel-partikel padat berupa makhluk hidup pembentuk tanah. Sifat biologi tanah dipengaruhi oleh mikroorganisme tanah, jumlah jamur tanah, dan total respirasi tanah. 4. Jenis-jenis tanah dan persebarannya. A. Tanah vulkanis. Tanah vulkanis berbentuk dari material-material vulkanis. Tanah vulkanis dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Tanah andosol, terbentuk dari abu vulkanis yang mengalami proses pelapukan. 2. Tanah regosol, terbentuk dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butiran kasar dan belum mengalami lapisan. 3. Tanah aluvial. B. Tanah organosol, tanah organik. Jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik. Tanah organosol dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Tanah humus, terbentuk dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-cirinya yaitu warna kehitaman, tidak bertekstur, mengandung bahan organik, dan sangat subur. 2. Tanah gambut, terbentuk dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air, rawa-rawa, memiliki ciri-ciri berwarna coklat hingga hitam, bersifat asam dan unsur hara rendah sehingga tidak subur. C. Tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan. Tanah litosol memiliki ciri-ciri yaitu kedalaman tanah dangkal 30 cm. Tekstur beraneka ragam, umumnya berpasir, tidak bertekstur, terdapat kandungan batu dan kerikil, serta memiliki kesuburan yang bervariasi. D. Tanah potsol. Jenis tanah ini terbentuk di daerah yang memiliki suhu rendah, memiliki ciri-ciri yaitu berwarna pucat, kandungan pasir kuarsa tinggi, sangat massa, pekat terhadap erosi, dan kurang subur. Tanah laterit, terbentuk dari tanah yang tercuci air hujan sehingga unsur hara telah hilang, meresap dan mengalir ke dalam tanah, bercirikan warna coklat kemerah-merahan dan tidak bertekstur. F. Tanah mergel, terbentuk dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Jenis tanah ini tidak subur sehingga pemanfaatannya terbatas untuk hutan jati. G. Tanah terrarosa, tanah kapur berasal dari pengendapan organisme laut yang terangkat oleh proses geologi. 5. Manfaat tanah. Tanah tempat manusia berpijak memiliki manfaat sebagai berikut. A. Tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman. B. Penyedia kebutuhan primer tanaman, air, udara, dan unsur-unsur hara. C. Penyedia kebutuhan sekunder tanaman, zat-zat pemacu pertumbuhan seperti hormon, vitamin, dan organik.
D. Habitat biota tanah seperti organisme pengembur tanah, hama, dan penyakit tanaman. 6. Kerusakan tanah. Kerusakan tanah adalah menurunnya kemampuan tanah untuk dimanfaatkan yang disebabkan oleh pemanfaatan yang tidak terkontrol. Kerusakan tanah disebabkan oleh dua faktor, yaitu sebagai berikut. A. Faktor alam, meliputi erosi, tanah longsor, dan pencucian tanah. B. Faktor perilaku manusia, meliputi perusakan hutan, pertambangan terbuka, dan ladang berpindah. 7. Konservasi tanah. Untuk mencegah dan mengatasi kerusakan tanah dapat dilakukan dengan konservasi tanah. Metode konservasi tanah dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Metode vegetatif. Metode vegetatif adalah metode pengawetan tanah menggunakan tanaman atau beberapa cara mengawetkan tanah melalui metode vegetatif, antara lain sebagai berikut. 1. Penanaman secara berbaris. Merupakan cara cocok tanam dengan ditanam secara berselang-seling memotong lereng atau garis kontur. 2. Penanaman berganda. Dikenal dengan tumpeng sari atau tumpeng gilir, dengan tujuan meningkatkan produktivitas lahan dan menyediakan proteksi tanah dari erosi kinetik air hujan dan aliran permukaan. 3. Penanaman bergilir. Dikenal dengan rotasi tanaman, yaitu penanaman tanaman secara bergantian dalam satu lahan dengan urutan tertentu. B. Metode mekanik atau teknik. Metode mekanik adalah metode pengawetan tanah melalui teknik pengolahan tanah. Beberapa cara yang umum dilakukan pada metode mekanik yaitu sebagai berikut. 1. Pengolahan tanah menurut garis kontur, yaitu pengolahan tanah secara sejajar garis kontur. Metode ini mampu mengurangi laju erosi sampai 50% karena dapat menghambat aliran air dan memperbesar resapan air. 2. Pembuatan tanggul atau guludan, yaitu tumpukan tanah yang dibuat memanjang memotong kemiringan lereng. Fungsinya untuk menghambat aliran permukaan, menyimpan air di bagian atasnya, dan memotong panjang lereng. 3. Pembuatan teras, yaitu pembuatan teras-teras tangga-tangga pada lahan miring dengan lereng yang panjang. Fungsinya untuk memperpendek panjang lereng, memperbesar resapan air, dan mengurangi erosi. C. Metode kimia. Metode kimia dilakukan dengan bahan kimia untuk memperbaiki struktur tanah. Struktur tanah merupakan sifat fisik yang menentukan erosi. Bahan kimia yang digunakan untuk meningkatkan kemantapan struktur tanah disebut soil conditioner atau pemantap tanah. Tanah dengan struktur mantap tidak mudah hancur oleh pukulan air hujan, sehingga air infiltrasi tetap besar dan aliran permukaan tetap kecil. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.